Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Siju Legal Corner. Dan kali ini aku ingin berbagi informasi tentang permohonan penataan perizinan air tanah, di mana karena ada surat dari Kepala Badan Geologi ini sejak tanggal 31 Juli 2025, maka penataan air tanah ini harus segera dilakukan oleh setiap perusahaan yang di lokasi usahanya itu terdapat konstruksi sumur bor melewati ataupun melalui OSS RBA dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, penggunaan air tanah tanpa izin ini dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi buat kamu ataupun perusahaan kamu yang di lokasi usahanya ada sumur bor, baik itu untuk sekedar MCK karyawan ataupun memang kamu punya usaha di situ di air tanah, segera lakukan proses perizinan air tanah dalam kategori penataan dan kali ini aku akan coba share tutorialnya. Oke, kita langsung aja. Jadi yang pertama, ini kita harus login dulu di OSS RBA. Kenapa? Karena memang sekarang perizinan air tanah itu ngurusnya di OSS RBA pada kategori izin penguasaan air tanah. Jadi kalau misalnya perusahaan kamu udah punya akun OSS, maka langsung aja ini aku coba pakai akun di perusahaan aku dan kita juga sudah sampai di mengumpulkan semua file yang dibutuhkan. Dan saat ini kita lagi nunggu verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Seperti biasa masukkan username dan passwordnya ya. Nah, ketika misalnya sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan terbaru dari OSS yang sebelumnya mungkin agak beda ya. Ini lebih kayaknya lebih futuristik gitu ya, ada gambar-gambar AI-nya. Dan nanti kita akan langsung masuk ke sebelah sini, perizinan berusaha. Perizinan berusaha, ini kita klik, lalu kita coba pilih, di sini kan ada kelola usaha, fasilitas, pencabutan, pembatalan, dan daftar sanksi. Kita coba masuk aja ke kelola usaha. Nah, setelah dikelola usaha, ini akan ada muncul menu-menu baru. Jadi teman-teman kalau yang sebelumnya, versi OSS RBA sebelumnya, kayaknya tampilannya nggak kayak gini, dan seingat saya juga emang nggak kayak gini. Jadi, tidak di sebelah kiri, tapi ada di atas dan memang ini adalah tampilan baru. Jadi buat teman-teman yang baru buka OSS, kalau tampilannya seperti ini, ataupun yang sebelumnya udah punya akun OSS, jangan kaget tampilannya karena sama di saya pun tampilannya jadi berubah. Nah, ini ketika misalnya kita balik lagi untuk proses penataan perizinan air tanah sendiri, ini kita harus masuk ke permohonan UMKU yang sebelah sini. Permohonan UMKU yaitu untuk mengelola izin penunjang kegiatan usaha pada tahap operasional atau komersil. Teman-teman bisa klik aja langsung permohonan UMKU, lalu teman-teman akan dilihat daftar kegiatan usaha. Ada beberapa daftar kegiatan usaha. Jadi pastikan daftar kegiatan usaha di sini yang akan teman-teman lakukan proses perizinan penataan air tanah adalah di lokasi yang memang sumur bornya itu ada di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 2, 3, atau lebih dari satu lokasi usaha, tapi cari yang memang lokasi sumur bornya itu sendiri ada di lokasi mana. Teman-teman harus mengklik di yang lokasi usahanya ada. Nah, ini saya yang seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah sampai pengajuan penataan air tanah dan saat ini sedang menunggu verifikasi KL. Jadi tampilannya seperti ini kalau misalnya teman-teman sudah dapat. Dan ini kebetulan juga kita sudah ada perbaikan. Jadi nanti saya akan share pengalaman ketika pertama kali mengajukan, kemudian dapat perbaikan ataupun dapat instruksi untuk memperbaiki dan kita juga sudah memperbaikinya. Sekarang kita sedang menunggu verifikasi dari KL-nya itu sendiri. Oke, kita akan coba aja contoh menggunakan di teman-teman ini lokasi usahanya ada di mana misalnya ya. Nah, teman-teman nanti langsung klik aja di proses perizinan berusaha UMKU di sini. Lalu nanti teman-teman akan lihat, dipastikan lagi nama usahanya betul atau tidak, alamatnya betul atau tidak,
sampai di kecamatan dan kelurahan. Pastikan itu sesuai dengan lokasi sumur yang memang ada ataupun dimiliki oleh perusahaan teman-teman. Setelah itu, teman-teman silahkan klik ajukan perizinan berusaha UMKU yang ini. Klik ajukan perizinan berusaha UMKU. Lalu akan muncul beberapa pilihan perizinan berusaha UMKU yang akan diajukan. Nah, di sini kita lewatin aja poin yang ini, tapi langsung ke bawah di scroll ya teman-teman, dan klik di sini ya, karena apakah Anda memerlukan perizinan berusaha UMKU lainnya? Ketik ataupun klik ya. Nah, ketika di sini udah klik ya, maka kita langsung saja tuliskan kata kuncinya air tanah. Ada yang kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota, provinsi, pusat. Dan di sini kalau untuk yang penataan, klik izin penguasaan air tanah penataan wilayah sungai kewenangan pemerintah pusat. Oke, nah ini yang pusat. Kita klik. Maka otomatis akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, kalau ada kayak gini, teman-teman klik saja tidak. Lalu lanjut. Nah, setelah ini selesai, maka teman-teman diwajibkan untuk mengajukan ataupun melampirkan 4 dokumen isian ini. Nah, ada dokumen data teknis permohonan izin pengusahaan air tanah, terus ada surat pernyataan telah membangun konstruksi dan kesanggupan membangun serta gambar rencana konstruksi sumur bor. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba untuk membuka dokumen dan memberikan tutorial ataupun apa sih yang harus diisi di dokumen. Nanti teman-teman gak bingung nih pada saat ngisi. Karena sudah ada format yang bisa kita unduh. Kita akan coba ya membuka file yang ada di sini. Untuk nomor 1, ini untuk penataan atau unggahan dokumen untuk penataan air tanah. Kita akan klik di sini untuk mengambil dokumen. Jadi nggak harus bikin dokumennya. Silakan teman-teman tinggal di download saja dokumennya. Kita akan download juga untuk yang surat pernyataan telah membangun. Kemudian juga ini kita download. Lalu juga kita download yang nomor 4-nya. Nah, kita tunggu dulu. Oke, setelah semua ke-download, kita akan coba buka satu-satu ya. Oke, ini adalah formulir pertama yang harus kita isi. Nah, di formulir pertama ini ada yang harus diisi adalah lokasi sumur bor, kemudian titik koordinat dari lokasi sumur, baik itu yang latitude maupun longitude, kemudian juga kedalaman, diameter, rencana jumlah, peruntukan penggunaan, dan nomor urut sumur bor. Nah, teman-teman, ini saya akan tunjukkan aplikasi yang bisa membantu teman-teman mengisi isian daripada formulir 1 ini. Nama aplikasinya adalah GPS kamera ya. Kita akan masuk dulu ke Play Store. Silahkan teman-teman buka Play Store-nya teman-teman. Nah, kemudian klik di sini GPS Map Kamera. Yang ini ya, GPS Map Kamera. Kita klik, lalu teman-teman coba lihat ada beberapa dan yang dipilih ini adalah yang kuning, yang ada icon kuningnya ini, kamera peta GPS. Karena kebetulan saya udah install, kita akan klik aja link ini. Silahkan teman-teman install dulu lalu buka. Ketika misalnya dia akan melakukan foto, otomatis ini sudah ada alamat dan latitude dan longitude-nya. Contoh misalnya kita foto, ini kan saya simulasi aja di laptop ya, seharusnya ini adalah sumur bor. Kita foto di sini ya teman-teman, silahkan foto di sebelah sini, klik, lalu coba teman-teman cek hasil foto teman-teman di koleksi ini. Kita klik, nah ini akan kelihatan di mana lokasi sumur bor yang memang akan teman-teman ajukan, dan informasi untuk pengisian latitude, longitude, teman-teman cukup mengisi sesuai dengan informasi yang ada di sini, termasuk juga alamat lokasi sumur bor, latitude dan longitude-nya. Nah, di sini juga foto ini akan dijadikan sebagai lampiran nanti teman-teman saat mengisi konstruksi sumur di poin dokumen yang keempat. Selanjutnya untuk
Isian kedua atau dokumen yang harus diupload adalah surat pernyataan pembangunan konstruksi sumur bor atau sumber gali dan penggunaan air tanah. Silahkan nanti disesuaikan aja kop suratnya sesuai dengan kop surat instansi atau perusahaan dari teman-teman. Lalu di sini yang bertanda tangan di bawah ini diisi nama, terus badan usaha. Untuk lokasi sumur sebaiknya disamakan dengan foto dari peta atau dari kamera GPS yang tadi kita pakai aplikasinya, karena itu memang disarankan oleh Dinas ESDM itu sendiri menggunakan aplikasi itu untuk lokasi sumurnya. Kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, serta koordinat lokasi sumur. Nanti tinggal teman-teman copy paste aja yang koordinat lokasi sumur, kan ada yang longitude sama latitude-nya. Ini yang tinggal di copy paste, dan dengan ini menyatakan telah membangun konstruksi sumur bor atau gali atau menggunakan air tanah sejak. Nah, kalau misalnya teman-teman punya SIPA sejak tahun 2022 ataupun SIPA terakhirnya itu adalah tahun 2022, maka dituliskan saja sesuai dengan SIPA terakhir yang dokumentasikan di teman-teman. Selanjutnya silahkan diisi Bandung misalnya atau Jakarta atau misalnya Semarang, pemohon tanda tangan di atas materai. Lalu selanjutnya kita juga diharuskan untuk membuat surat pernyataan kesediaan membangun sumur resapan atau imbuhan. Nah, karena misalnya kalau sumur bor yang ada di lokasi usaha teman-teman ini hanya sebatas untuk MCK karyawan yang memang debit air yang digunakan per hari atau per bulannya juga tidak terlalu besar, maka dicentang aja dengan ini menyatakan bahwa telah ataupun bersedia. Jika misalnya belum ada, nggak apa-apa, diklik aja bersedia membangun sumur resapan imbuhan yang ini. Itu. Lalu dibuat lagi pemohon tanda tangan dan cap perusahaan. Pada dokumen unggahan terakhir, yaitu dokumen keempat, kita diwajibkan untuk memilih salah satu gambar rencana konstruksi sumur bor eksplorasi air tanah. Jadi nanti akan ada beberapa contoh gambar rencana konstruksi, ada yang sumur bor, ada yang sumur gali eksplorasi, ada juga yang sumur bor dangkal. Nah, kalau misalnya teman-teman sama dengan perusahaan saya bahwa itu adalah sumur biasa, maka silahkan sumur bor air tanah, maksudnya silahkan teman-teman untuk mengisi gambar rencana konstruksi yang ada ini aja, nggak perlu semuanya diisi, jadi cukup pilih salah satu aja. Nah, salah satu di sini dilengkapi nomor urut sumur bornya, alamat, desa, lagi-lagi ini silahkan isi dengan sesuai data yang ada di kamera GPS yang tadi ya. Nah, untuk lubang sumur, semen grouting, kemudian ini dan segala macamnya, teman-teman silahkan sesuaikan dengan SIPA terakhir yang dimiliki oleh teman-teman. Ini kan ada nih diameter pipa, kemudian panjang saringan, posisi saringan, dan segala macamnya. Ini silahkan bisa teman-teman gambar rencana konstruksi sumur bor air tanah dan diupload kembali di akun OSS perusahaan teman-teman. Nah, ketika semua dokumen sudah kita upload sesuai dengan isian yang tadi kita udah cek, lalu teman-teman silakan klik centang biru di sini, lalu klik lanjut. Setelah itu, proses pengisian permohonan penataan air tanah sudah selesai. Nah, lalu kita bisa cek secara berkala di mana apakah proses perizinan kita sudah disetujui atau tidak. Bisa klik lagi di perizinan berusaha, kelola usaha, masuk lagi ke yang tadi permohonan UMKU dan cek. Nanti biasanya akan menunggu verifikasi Kementerian Lingkungan terlebih dahulu yang ada di sini. Itu aja yang bisa saya share untuk tutorial penataan perizinan air tanah. Mudah-mudahan bermanfaat. Like, komen, dan subscribe jika dirasa channel ini punya banyak manfaat buat teman-teman. Terima kasih.